Shalom saudara, gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi,
Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya mau lihat muka-muka yang mau diberkati Tuhan hari ini, boleh lambaikan tangannya. Luar biasa, puji Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita sama-sama merasakan kasih-Nya di tengah-tengah hidup kita. Saya undang semuanya untuk masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat, untuk kasih karunia-Mu Bapa untuk dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu sehingga kami boleh berkumpul kembali lagi di tempat ini Bapa, untuk sekali lagi memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah kami boleh kembali merasakan hadirat-Mu, boleh kembali disentuh oleh kasih-Mu Tuhan. Biar kami boleh terus menerus tumbuh di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama sekali lagi datang dalam hadirat Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Kau jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Amin Tuhan. Seturut karya-Mu, biar kami jadi seturut karya-Mu Tuhan. Biar kami selalu berharap pada-Mu Tuhan. Kau dengar kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau taat Tuhan, taat dan setia kepada-Mu.
janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kau jadikan kami indah, Kau jadikan kami berharga dalam anugerah-Mu, dalam anugerah-Mu. Kau yang jadikan kami indah, Kau yang jadikan kami mulia, hanya dalam-Mu kami hidup, dalam-Mu kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau jadikan kami indah, Kau jadikan kami berharga, hanya kasih-Mu, hanya kasih-Mu. Kau yang indahkan kami Tuhan, Kau yang murnikan kami Tuhan. Biar kami menjadi seperti-Mu, biar kami memiliki hati-Mu, oh Tuhan. Biar kami menghidupi kasih-Mu, oh Bapa. Biar kami memiliki hati-Mu, oh Tuhan. Engkau yang jadikan. Terima kasih Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu, menyimpan dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu untuk berjalan rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Mari kita sama-sama minta hati dari Tuhan, katakan, berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata Tuhan, berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu untuk langkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, katakan, berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku Tuhan, berikan ku
kami hati-Mu Tuhan. Biar kami dari hari ke hari boleh menjadi seperti-Mu Bapa, boleh memancarkan kasih-Mu Tuhan, dan boleh selalu merasakan cinta kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus menyanjungkan nama-Mu. Kami rindu Tuhan untuk terus memuji nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau berikan kami hati yang baru, hati yang rindu untuk boleh terus menyembah dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan yang sama-sama rindu untuk memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tak terbatas, amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya, amin. Kita mau berserah pada, kita katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Mari kita mau tepuk tangan untuk Tuhan, katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Sama-sama katakan apa? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yang percaya kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang kekal, katakan yes. Saya mau dengar sekali, katakan yes. Woo! Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang tak tertandingi. Mari sama-sama nyatakan, sungguh tak tertandingi. Kita mau angkat tangan kita untuk Tuhan. Ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah Alfa dan Omega, amin. Yang setuju katakan yes 3 kali. Yes, yes, yes. Luar biasa.
Kita rindu menerima penebusan dari Tuhan, amin. Ini adalah bulan penebusan untuk kita. Mari kita mau sama-sama declare, kita mau sama-sama terima penebusan dari Tuhan. Kita katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari kita sama-sama nyatakan iman kita. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Saya melihat wajah-wajah yang merindukan mujizat Tuhan di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya. Kita mau sama-sama angkat tangan kita untuk Tuhan. Kita mau bertepuk tangan untuk Dia. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini sekali, katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, yes, mengangkat pujian bagimu. Ini pujian kami, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari jemaat kita sama-sama nyatakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, yes, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dimanapun kami berdiri, dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan, kami percaya Engkau selalu hadir. Mujizat-Mu selalu nyata untuk kita, amin. Mari kita mau terima anugerah Tuhan sekali, katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Boleh angkat tangannya semua. Kita mau sama-sama terima berkat Tuhan Engkau sediakan. Yes, amin. Di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti terjadi apa? Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kita sudah menyaksikan mujizat Tuhan dalam hidup kita, amin. Yang bersuka katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat terkasih dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari jemaat terkasih, saya undang untuk masuk ke dalam doa.
Bapa, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu, untuk berkat-Mu, sehingga Engkau boleh memberkati kami dari hari ke hari, minggu ke minggu Tuhan. Bila mana sebentar kami ingin mengembalikan sebagian dari berkat-Mu dalam hidup kami, biar Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau memberkati setiap hati yang Engkau gerakan Tuhan, untuk boleh memberkati gereja ini dan memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, biar Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat kita sekali lagi mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan menebus setiap kami sehingga kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Engkau baik, Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, Engkau Allah yang tidak tertandingi. Berbicara pada setiap kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim pujian penyembahan. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Luar biasa. Semoga luar biasa benar gitu ya. Amin. Nama saya Rudi Darmawan, saya pelayanan di daerah Karangtengah, Ciledug, saudara ya. Kalau Anda pernah dengar nama Ciledug, ya ada perumahan Green Lake yang baru. Nah, saya di sana. Namanya GBI Metro Permata, saya mengembalakan di sana. Terima kasih buat Pak Hari, Ibu dan tim pelayanan yang boleh mengizinkan saya ada di tempat ini. Hari ini kita akan bicara satu hal yang sederhana, saudara. Temanya adalah berjalan dalam panggilan ya. Apa sih itu berjalan dalam panggilan ya? Mari buka Markus pasal yang kelima. Kita baca beberapa ayat, Markus 5 ayat yang pertama. Markus 5 ayat 1 sampai 9. Ini banyak ya, tolong dicatat ya Bapak Ibu supaya pakai handphone Anda bukan notes, lalu Anda boleh catat saudara. Kita gantian baca, saya ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat 2 baca. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup, seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. 4, kan. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. 6. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan. Ayat 9 baca sama-sama, kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, Leku, karena kami banyak. Ya, oke Bapak Ibu, cerita-cerita di Alkitab kayaknya sudah, kalau Anda jadi orang Kristen 5 tahun, apalagi 10 tahun, apalagi yang sudah 30 tahun, rasanya cerita udah tahu semua, betul ya? Ini orang Gerasa, ada orang yang stres lah katakan gitu ya Bapak Ibu, karena dirasuk oleh roh jahat. Nah, cerita-cerita yang lain pasti Anda juga rasanya tahu lah ya. Yang masuk ke perut ikan siapa itu? Yunus ya. Kalau yang ke gua singa dilempar siapa itu? Daniel. Kalau yang masuk dapur api? Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau masuk dapur solaria? Rasanya cerita di Alkitab nih paling tidak kita tahulah gambarannya, saudara. Ya, nah hari ini ke depan saya rindu dan Tuhan menghendaki kita bukan cuma tahu ceritanya, tapi kita mempraktekkan. Amin Bapak Ibu. Jadi yang penting sekarang prakteknya, katakan prakteknya. Jadi firman yang saya dan saudara dengar, kita baca tiap hari, baca Alkitab tiap hari? Baca enggak? Oh enggak, baca ya. Kalau yang belum bacalah tiap hari ya. Kalau yang sudah baca, saya mengapresiasi Anda. Ayo baca tiap hari ya. Nah yang hari ini belum baca, paling nggak tadi kita baca 9 ayat, lumayan Bapak Ibu ya. Nanti tambahin lah 1 pasal pagi, 1 pasal malam, besok Senin 1 pasal pagi, sore 1 pasal atau malam Bapak Ibu. Itu akan jadi sebuah hal yang sangat baik ya. Nah setelah kita nangkep firman, kita dengar khotbah nangkep firman, kita praktekkan. Sekali lagi katakan praktek. Ya, itu yang penting. Karena kalau kita hanya dengar aja lalu manggut-manggut doang gitu ya saudara, Tuhan pengen ayo lakukan sesuatu. Ya, nah nanti ketika Anda melakukan sesuatu,
saudara, itu namanya kita sedang berjalan dalam panggilan sesuai tema kita, saudara. Kalau kita cuma diem aja, lalu kita hanya mengeluh, kita marah dengan situasi yang ada, wah agak repot, saudara. Oke, ayat 1 Markus 5, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Oke, lihat LED ini. Kalau ini adalah Danau Galilea gitu ya, ini Danau Galilea, Sungai Yordan, di bawah sana ada Laut Mati ya. Danau Galilea di daerah sini yang kiri atas kira-kira kota Tiberias, saudara ya. Yesus nyebrang lalu ke daerah sebelah kanan Danau Galilea ya. Kira-kira ya di sini namanya daerah orang Gerasa ya, saudara. Nyebrang. Nah, proses nyebrangnya sendiri kalau kita perhatikan Bapak Ibu, diwarnai dengan satu kejadian yang luar biasa. Kalau kita lihat sekilas saja, pasal 4 kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41 itu ada angin ribut, saudara. Ketika Yesus nyebrang ayat 37, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Anda bisa bayangin, saudara, ya. Melewati danau harusnya tenang, hari itu terjadi taufan yang sangat dahsyat. Rasanya Anda nggak bisa bayangin itu, saudara ya. Ombak besar belum bisa disebut taufan ya, saudara. Ini pasti gede banget, saudara ya. Kalau Anda adalah seorang pemancing, lalu di tengah laut ada ombak 1 meter, yang suka mancing terpengaruh nggak? Masih aman, 1 meter. Kalau nelayan 1 meter aman nggak? Ombak 1 meter, ini 1 meter nih. Tapi kalau yang kerjanya di kota, manajer, ya ahli IT, akuntan, apalagi pengacara gitu ya, saudara. 1 meter itu kayaknya udah jantungan gitu ya. 1,5 meter ya nelayan masih ketawa-ketawa lah. 2 meter nelayan udah mulai ketar-ketir. Yang pengacara, akuntan, orang IT udah pingsan 3 kali barangkali, saudara. Kalau ombaknya 3 meter, saudara, ya yang nelayan, nah ini sampai murid Yesus yang nelayan bilang ini, mati kita, betul ya? Ceritanya kan gitu, saudara. Artinya ombaknya sudah betul-betul besar. Ya Bapak Ibu, ombaknya udah gede banget. Tapi Yesus sedang apa itu? Tidur. Ketika mereka teriak-teriak, lalu Yesus bangun, lalu tidak. Bilang gini, diam tenanglah kepada lingkungannya, saudara. Lalu Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Ya Bu, sebetulnya ini cerita ombak dulu nih sedikit. Kenapa sih kok Tuhan mengizinkan ombak waktu itu menerpa mereka? Kalau Anda lihat pasal 4 kitab Markus, di awal-awal pertama, ayat-ayat pertama, saudara, itu orang banyak mengerumuni Yesus, lalu Yesus ngajar mereka firman Tuhan. Ya. Orang kalau dengar firman Tuhan harusnya imannya makin besar enggak? Karena iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Ya, jadi kalau Anda lihat pasal 4 ayat 1 dan seterusnya, mereka dengar khotbah banyak. Harusnya imannya makin apa? Makin besar, makin kuat. Ketika nanti praktek lapangan, ada terjadi angin besar, harusnya mereka ngapain Bapak Ibu? Harusnya mereka mempraktekkan iman. Setuju nggak? Alih-alih mempraktekkan iman, mereka justru teriak-teriak, Tuhan, mati kita, ya. Lalu Tuhan Yesus negor mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Bahasa Inggrisnya you have no faith, nggak ada iman, ya. Kenapa kamu nggak ada iman? Lalu khotbah yang tadi itu ngapain tuh? Khotbah yang tadi nggak ada gunanya seolah-olah gitu. Yesus mau bilang gitu, saudara. Ya, nah nanti jemaat di GBI apa ini? GNR Alamanda. Saya harap Anda dengar khotbah tiap minggu, iman kita tumbuh besar, tumbuh kuat. Amin, Bapak Ibu. Kalau ada ombak, jangan teriak mati kita. Amin. Tapi teriaknya apa? Tuhan pasti tolong. Amin. Berasnya sudah habis. Ya. Tuhan pasti tolong. Ya, sakit. Tuhan pasti apa? Amin ya. Jangan teriak matilah kita mah, gitu ya. Habis beras Pak, uang juga habis mah. Wah, mati beneran. Ayo belajar supaya firman yang kita dengar ini menumbuhkan apa? Iman. Nah,
Akhirnya murid-murid disebut, kenapa kamu tidak percaya? Mereka jadi, iya ya, tadi kan sudah dengar, bahkan sudah nyanyi. Yesus tak tertandingi, kerajaannya luar biasa, melebihi raja. Kita nyanyi itu semua di gereja, tapi kemudian ketika kita dalam kehidupan sehari-hari kayak enggak menjadi contoh itu. Karena memang kita tidak mempraktekkan. Kehidupan di gereja seolah-olah imannya luar biasa, sampai malaikat juga minder lihat Anda. Begitu di luar, enggak merepresentasikan kerajaan Allah. Ya, ayo saya ingin mau kita hal sederhana Bapak Ibu, tapi kita mulai sepadan, padu padannya benar. Ketika saya bilang ini, Yesus dahsyat di gereja, saya juga bilang Yesus dahsyat di pasar. Amin. Di tengah keluarga besar, dimanapun. Sehingga nanti orang lihat, mana tuh Yesusmu yang besar, yang kau bilang besar. Ya memang ada buktinya. Ya gitu ya, oke pelan-pelan Bapak Ibu. Setelah itu Yesus nyebranglah ke ke daerah orang Gerasa, pasal 5 tadi saudara. Oke mari pelan-pelan. Ayat 2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah orang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Kerasukan apa? Roh jahat itu ternyata bisa merasuk orang. Ya, merasuk itu gimana ya? Saya pakai ini. Jadi anggaplah mic ini orang, saudara. Roh jahat itu bisa menguasai orang. Ya, ketika orang dikuasai oleh roh jahat, Bapak Ibu, maka ada berbagai manifestasi atau gejala yang kelihatan. Kalau Anda lihat kitab Lukas, ada orang yang bungkuk punggungnya karena roh jahat merasuk dia. Ada orang yang buta dan bisu, betul nggak? Nanti cek aja Matius 22 ayat 12. Matius 12 ayat 22, sorry. Orang buta dan bisu karena dirasuk oleh roh jahat. Kalau dibawa ke dokter, ini orang pasti cek matanya, korneanya, tekanan bola matanya, retinanya. Dokter bilang ini semuanya bagus Bu, harusnya ibu bisa lihat. Tapi faktanya nggak bisa lihat. Kenapa? Karena ada roh jahat. Ya. Kalau Anda mau catat beberapa hal, saudara. Roh jahat itu ketika merasuk orang, satu orangnya bisa sakit. Ya, kalau nanti ketemu nih teman siapa, aduh saya kok sakit ya ini. Udah cek, udah dokter bilang apa? Semuanya bagus, tes lab semuanya bagus. Anda harus curiga, jangan-jangan ada apa? Roh jahat menghinggapi dia. Ya, nanti obatnya ada, saudara. Di akhir khotbah ada obat. Ya, jadi orang bisa sakit. Yang kedua, orang bisa seperti orang gila. Ini orang enggak gila. Tapi karena ada roh jahat, dia jadi liar. Kenapa? Karena roh itu yang membuat dia menjadi mukulin dirinya sendiri, mau membahayakan orang. Dia badannya jadi kuat, rantai bisa diputuskan, belenggu bisa dipatahkan. Karena apa? Pengaruh roh jahat. Yang ketiga, orang dirasuk roh jahat, perilakunya jahat. Ya. Waktu yang lalu ada orang yang bunuh orang lain dengan cara yang luar biasa. Jahat banget. Ada mahasiswa bunuh adiknya. Kalau dipikir, waduh kayak enggak manusiawi ya. Ya memang idenya datang dari mana? Dari roh jahat. Merasuk orang itu sehingga orang itu melakukan. Oke. Yang keempat, nah ini mungkin sering Anda temui. Orang kalau dirasuk roh jahat, lupa, orang itu enggak mau kenal Yesus. Anda cerita, gini Ci, Yesus itu ya, jangan ngomong Yesus sama saya. Pernah ketemu orang kayak gitu? Itu karena roh jahat kayak ngeblok dia untuk nggak mau denger Yesus. Nah, berita buruk tuh, roh jahat merasuk orang, saudara. Berita baiknya adalah Tuhan mampu menyembuhkan semua itu. Amin Bapak Ibu. Orang ini saudara, orang yang sangat luar biasa. Ketika ditanya namanya siapa tadi? Legion artinya apa? Legion itu artinya banyak. Oke, pelan-pelan. Ayat yang ketiga, orang itu diam di sana di pekuburan. Enggak ada yang sanggup. Ya, kenapa? Sering di lantai, rantainya putus. Siang malam berkeliaran. Oke, ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus lalu menyembahnya. Dengan keras berteriak, apa urusanmu dengan aku, hei Yesus anak Allah? Demi Allah, jangan siksa aku. Ya,
Nah, ayat 8 nih, perhatikan kata sebelumnya. Karena sebelumnya Yesus berkata kepada roh itu, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Oke, gini. Yesus mendarat, ini danau, Yesus mendarat, orang itu datang. Sebelum orang itu ngomong apa-apa, Yesus langsung sebelum kan ya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Gitu ya kira-kira ya Bapak. Yesus ngusir rohnya, lalu naik ke ayat yang ke-7 lagi, ayat 7 lagi. Oke. Lalu dia bilang ini, "Apa urusanmu engkau hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa." Jadi Yesus suruh keluar, roh jahatnya takut. Ya, itu urutan ceritanya gitu saudara. Roh jahatnya takut lalu bilang, "Jangan siksa aku, apa urusan dengan aku?" Lalu ayat ke-9. Kemudian ia bertanya kepada siapa? Yesus nanya orang atau nanya roh jahat? Dibaca bro. Nanyanya siapa? Nanyanya siapa? Yesus tanya kepada orang atau roh jahat? Loh dibaca, Yesus nanya kepada siapa? Iya, pada orang itu. Yang nyaut siapa? Roh jahat. Karena apa? Roh jahatnya belum keluar, belum pergi. Oke, lihat sih. Yesus mendarat. Orangnya datang. Langsung ayat 8 kan kata sebelumnya. Langsung Yesus, "Hei roh jahat, keluar dari orang ini." Lalu roh jahatnya bilang, "Apa urusanmu dengan aku?" Nah, Yesus kalau nyuruh pergi, roh harus pergi enggak? Oh, roh pasti pergi, saudara. Karena Yesus berkuasa, tak tertandingi tadi. Ya. Setelah Yesus bilang, "Keluarlah," dan roh jahatnya nyaut, "Apa urusanmu?" Yesus nanya kepada orang itu. Orang sudah yang ditanya. "Siapa namamu?" Yang jawab siapa? Roh jahatnya. Kalau dia misalnya orangnya di KTP-nya namanya Bejo, Subejo gitu ya. "Siapa namamu?" "Bejo Pak." Berarti sudah sembuh belum? Sudah pulih belum? Sudah. Yang jawab, "Aku Legion." Sudah belum? Berarti belum. Nah gitu kira-kira. Nanti dalam pelayanan HMC biasanya ada orang yang ngajak wawancara roh-roh jahat. Siapa namanya? Mbah Gambrong misalnya. "Tinggal di mana Mbah?" "Di pohon belakang." Padahal setan kan penipu, pendusta. Padahal dia tinggalnya di pohon depan. Emailnya berapa Mbah? Emailnya apa Mbah? Emang mau kirim pesan apa ya? Nggak usah diajak ngobrol ya. Kalau pelayanan HMC pernah di sini. Pelayanan HMC yang pengusiran roh jahat. Oh belum ya? Oh nanti akan ada. Yesus tanya, "Siapa namamu?" hanya untuk tahu ini orang sudah sembuh atau belum. Ya, nggak usah ngajak dialog roh jahat lah. Nanti minta nomor lagi. "Nomor berapa Mbah Togel Singapura" misalnya ya. No, ya, langsung diusir keluar, roh jahatnya protes, tapi dia harus keluar. Lalu di ayat 10 dan seterusnya, dia memohon supaya Yesus jangan ngusir dia ke tempat neraka. Kira-kira gitulah saudara ya. Lalu dia mohon gini, "Tuh ada babi di sana. Boleh enggak kami masuk? Perintahkan kami masuk ke babi-babi." Akhirnya Yesus kabulkan enggak? Pergilah kira-kira gitu ya saudara. Lalu roh jahatnya keluar dari orang itu, masuk ke babi-babi. Kira-kira ada berapa babinya? Kan ceritanya terkenal juga nih. 2000 babi, 2000 ya. Babi satu di GNR berapa ya? 1 ekor ya. Mungkin 3 juta kali. Mungkin kira-kira satu babi 3. Yang wah lomok-lomok gitu, yang gemuk gitu sudah. 3 juta kali 2000 babi. 6 miliar. Ya. Jadi masuklah ini ke sana, lalu jangan lupa, yang namanya merasuk artinya dia menguasai. Jadi roh jahatnya masuk ke babi, lalu dibawa kemana? Nyemplung ke jurang, ke dalam danau. Apa pikiran dari roh jahat? Kan ada yang jaga babi nih. Misalnya saya yang jaga babi. Tiba-tiba saya lihat babi-babi yang saya jaga jadi liar. Masuk semua ke jurang.
Lah yang si penjaga lihat gini, Yesus mendarat, orang stres datang sama dia, nggak tahu ngomong-ngomong apa, tiba-tiba babinya liar, kan itu yang dialami si ini, saudara. Lari ke sana, coba Anda kerja sehari bayarannya mungkin 150.000, tiba-tiba di bawah penjagaan Anda, uang 6 miliar hilang, saudara. Panik nggak, kaget nggak kira-kira, saudara? Anggaplah ini banyak orang lah, bukan satu penjaga, pasti mungkin ada 10, 15, 100 orang, anggaplah begitu. Tiba-tiba babinya yang nilainya miliaran, ini konversi sekarang gitu ya, tiba-tiba lenyap di depan mata Anda. Waduh, pasti dia akan ngomong, dia bilang aku nggak tahu nih, kenapa tiba-tiba, kira-kira gitu ya si penjaga ini, saudara. Orang ini sudah sembuh kan gitu ya, kalau kita baca ayat berikutnya coba. Ayat yang ke-14, maka larilah penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluar orang untuk melihat apa yang terjadi. Ya jelas panik. 15. Mereka datang dan kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukannya apa? Duduk dan apa? Sudah waras. Waras ini bahasa Jawa sebetulnya, tapi dipakai di sini. Duduk, sudah berpakaian, sudah waras, ya, orang yang tadinya kerasukan legion, maka takutlah mereka. Ya, oke, Yesus mendarat, ngusir roh jahat, rohnya lari ke babi-babi, lalu orang-orang rame, saudara, karena penjaga-penjaga ini. Ayat 17. Lalu mereka mendesak supaya Yesus meninggalkan daerah itu. Nah, coba perhatikan ya, kerjanya roh jahat nih, saudara. Roh jahat ketika dia minta izin kepada Yesus masuk ke babi, apa tujuannya? Tujuannya dia mau bawa si babi ini masuk ke jurang dan mati supaya Yesus tidak bisa melayani di Gerasa. Supaya orang marah dan ngusir Yesus. Itu pikirannya siapa? Si roh jahat. Itu ya. Dan nanti terbukti orang-orang mendesak Yesus, saudara, naikin dikit. Mana ya? Oh ini nih. Orang-orang mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah. Berarti yang dipikirkan roh jahat ini benar nih, terjadi. Orang-orang marah sama Yesus dan rombongannya meskipun mereka nggak ngerti. Tapi cerita dari si penjaga ini kan, Yesus datang sama muridnya, orang jahat ini menghampiri dia, tiba-tiba babinya liar, saya nggak tahu apa-apa. Kira-kira gitu, nggak mau disalahin, saudara. Lalu orang-orang marah, iya nih biasanya nggak ada Yesus di sini juga babinya baik-baik aja. Kok ini begitu Yesus datang babinya mati malah, ya. Lalu orang-orang mendesak Yesus karena takut babi yang masih di kandang juga pada dianggapnya seperti itu, saudara. Ya, lalu orang-orang mendesak Yesus, menyuruh Yesus meninggalkan. Oke, Yesus kalau disuruh pergi ya pergi. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam, padahal baru nyampe tuh, ya. Belum kemana-mana menginjil di Gerasa, saudara. Belum kemana-mana. Orang yang tadinya kerasukan itu minta supaya diperkenankan menyertai Yesus. Naik ayat 19. Yesus apa? Tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah kemana? Ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Saya ringkaskan kata-kata ini. Pulang kampung, cerita. Itu aja yang Yesus suruh. Ya, pulang kampung, lalu disuruh memberitakan, suruh cerita. Apa yang diceritakan? Apa yang dia alami. Lalu ayat 20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi apa? Semua jadi heran. Oke, ini peta Israel. Ini ada lautnya sudah. Ini Danau Galilea maksud saya. Danau Galilea, ini Yesus dari sini, nyebrang ke sini, langsung disuruh pergi. Naik lagi perahu, udah Yesus kemudian kembali. Nah, orang ini saudara memberitakan Dekapolis. Dekapolis itu apa artinya? Tahu? Deka itu kan bahasa Sanskerta. Kalau Eka 1, Dwi 2, Tri 3, tahu ya istilah-istilah itu. Catur 4 ya. Deka itu 10. Jadi yang disebut Dekapolis, bahasa Inggrisnya 10 cities ya. 10 kota itu daerah Gerasa sampai naik ke atas daerah Suriah sekarang. Sampai ke bawah saudara di Israel bagian selatan yang sekarang ini saudara. Ya, apa yang kita bisa tangkap dan nanti apa praktek dari firman itu buat kehidupan kita. Bapak Ibu. Ayat 19 tadi kan Yesus naik perahu,
Orang itu minta, Tuhan boleh nggak saya ikut sama Tuhan Yesus? Karena dia sudah merasa diberkati oleh Yesus. Yesus bilang ini, pulang cerita aja sama orang-orang sekampung. Ya, pulang cerita. Ayo katakan sama-sama, pulang cerita. Ya, jadi orang ini ketika ikut Yesus, Yesus tidak membolehkan, suruh pulang cerita. Padahal sudah ini cerita orang ini kan hebat nih. Orang Gerasa tahu semua orang yang dirasuk. Oh ya, legion itu Bapak Ibu, legion itu adalah legiun. Legiun itu satu pasukan yang jumlahnya kira-kira 6.100 orang. Kalau di pramuka ingat 10 orang disebut apa? 10 anak? Satu regu. Tahu ya, satu regu. 100 orang disebut satu kompi kalau di polisi-polisi Indonesia. Gitu ya Pak Tri ya, kira-kira ya. 100 orang, satu regu 10, nanti ada yang 50, 100 itu satu kompi. Satu batalion itu lebih gede lagi. Nah, satu legiun itu pasukan Romawi dulu 6.000 orang. Jadi roh jahat yang merasuk orang ini memang banyak banget, ribuan saudara. Ya, nggak tahu ini orang bikin apa sampai banyak banget gitu kira-kira saudara. Nah, orang itu ketika ketemu Yesus, hidupnya dipulihkan. Bisa katakan amin, saudara. Nah, prakteknya juga buat kita apa nih? Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sering nggak ketemu Yesus? Ketemu Yesus. Saya seringnya ketemu pendeta, Pak, bukan ketemu Yesus. Ini gini, ketika ada yang bilang ini, saya merasa urapan Tuhan di sini. Pernah ada dengar ini? Artinya gini, ada Tuhan di dalam ibadah kita. Amin, Bapak, Ibu. Ketika Anda doa pribadi, Anda rasa pengurapan hadirat Tuhan, itu artinya Anda sedang berjumpa dengan Tuhan. Nah, ketika berjumpa dengan Tuhan, seharusnya yang terjadi adalah pemulihan. Amin, Bapak Ibu. Kita orang berdosa nih, aduh Tuhan banyak dosa sekali saya ini. Ketika ketemu sama Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, sekarang yang punya dosa, minta ampunlah sama Tuhan. Tuhan pasti pulihkan. Karena ada janji firman-Nya, 1 Yohanes 1 ayat 9 sudah. Yang berdosa minta ampun sama Tuhan, Allah itu setia dan adil akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Ya, dan jangan lakukan dosa itu lagi. Jangan lakukan dosa lagi. Ya. Yang kedua, Saudara, ketika orang ketemu Tuhan setelah dia diampuni, dipulihkan, Tuhan akan ngutus orang ini, Saudara. Ya. Tuhan mengutus. Caranya gimana? Ketika orang ini datang sama dia, di ayat yang ke-18-19 tadi, Tuhan bilang gini, pulang cerita aja di kampung-kampung. Ya. Pulang ke kampungmu dan cerita kepada orang-orang. Dia nangkep, lihat saya, pulang kampung, cerita. Ya. Yesus kemudian pergi kembali naik perahu, maka orang ini mulai, saudara. Tema kita hari ini adalah berjalan dalam panggilan. Orang ini biasanya gerakannya liar, saudara. Wah, nggak terkontrol. Kayak banyak orang zaman sekarang. Tapi ketika Yesus berkata pulang kampung dan cerita, dia lihat saya, dia ketika mulai melangkah, dia melangkah dalam pengutusan Tuhan. Anda bisa nangkep saya? Dia melangkah karena Tuhan sudah ngutus, pulang cerita. Ya, pulang cerita. Dia mulai praktek apa yang Yesus suruh. Dia cerita, lihat saya saudara. Ketika dia cerita, tanpa sadar dia melewati batas desa tetangga. Dia masuk ke desa tetangga. Terus dia cerita, di warung kopi cerita, ya di Starbucks cerita, di Solaria cerita, di KNR dia cerita. Ya. Tanpa sadar dia masuk lagi batas desa ketiga, kota ketiga. Sehingga tanpa sadar, 1, 2, sampai 10 kota. Orang ini baru ketemu Yesus mungkin 2 jam lah. Yesus mendarat, dia ketemu, setan diusir, mungkin yang lama babi-babinya lewat aja. 1, next, 2 gitu, next. Berikutnya, sampai 2000 babi kan lama juga itu sudah. Tapi orang ini sudah mengalami perubahan. Dari perubahan ketemu Yesus yang mungkin 2 jam. Bu, Pak dengar saya, 10 kota dipengaruhi bagi Tuhan. Bisa bilang amin? Mungkin Anda sering baca ini tapi nggak menyadari. Coba ayat yang ke-20 tadi. Orang-orang menjadi heran, saudara. Yang 20. Orang-orang menjadi heran, semua mereka.
Berarti ketika dia cerita, orang bilang ini, bejo ya, yang stres itu, iya. Stres banget, bukan cuma stres, ribuan setan gitu kira-kira. Tapi hari ini aku sudah bebas, karena Yesus membebaskan aku. Dia cerita, bejo temennya siapa ya, Karto misalnya. Si Karto heran, kok bisa orang sesetres dia sembuh. Nah dia cerita lagi sama temennya, Dono misalnya. Gitu. Don, apa kabar Don? Kamu bejo? Iya bejo. Yang stres itu, iya. Orang-orang menjadi heran karena apa yang dia sampaikan. Bu Pak, nah apa prakteknya dalam hidup saya dan saudara? Tahun 2033, Pak Niko bersama Empower 21 berkata begini, setiap orang akan mendapat kesempatan untuk mendengar Injil. Berjumpa sama Tuhan Yesus secara otentik. Nah pertanyaannya, kalau orang dengar Injil, apa konsekuensinya buat gereja Tuhan? Konsekuensinya adalah saya dan saudara sebagai gereja Tuhan harus memberitakan Injil. Bisa bilang amin? Semua orang harus dengar Injil, maka gereja di dalamnya harus memperdengarkan Injil. Tapi gimana caranya Pak? Sederhana hari ini. Pulang, ceritalah. Amin. Ayo Anda mulai cerita. Cerita apa Pak? Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda? Saya diapain ya sama Tuhan? Oh, pernah susah ekonominya ditolong Tuhan. Cerita. Wah Pak, saya pernah sakit perut. Wah luar biasa, hampir mati Pak. Ceritakan. Cerita sama siapa Pak? Sama siapa aja orang yang ketemu sama Anda. Amin. Cerita gampang apa susah? Tuh di sana ada soto enak banget tuh Pak Mamat tuh. Waduh Pak Tri, sotonya Pak, wah kuahnya kentang. Anda cerita soto aja semangatnya luar biasa. Nah ini cerita Yesus kok enggak keluar. Nah tapi berita baiknya. Semua kita juga susah, termasuk saya saudara. Saya ini pendeta udah lama ya saudara ya. Dari tahun 89 saya sekolah Alkitab sampai sekarang udah 35 tahun saya melayani. Tapi cerita memang susah sih kalau di luar. Kalau di dalam mah saya menggebu-gebu. Tapi di luar susah, suka macet mulut ini. Nah bulan Juli lalu saya dilatih, ikut pelatihan Pak Vincent di Melbourne penginjilan. Ya. Salah satu yang dia tekankan namanya keberanian menginjil. Iya Pak, tapi gimana? Nah Pak Vincent ini kalau nginjil tuh enak banget. Dia ketemu orang, ngobrol sebentar, terima Yesus. Dia ngobrol sama orang lain, terima Yesus. Waduh, ya satu kali dia datang ke Indonesia, bikin KKR di gereja kami, besoknya makan bersama saudara. Lagi makan, tiba-tiba ada suara, hari ini. Ada suara apa itu? Lagu ulang tahun ya, tahu ya, kalau di restoran kan gitu. Pak Vincent, oh ada meja sebelah ada yang ulang tahun. Ya, lalu dia datengin, halo Pak, mau nggak saya doakan, bla 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 gitu. Mau, oh ini siapa yang ulang tahun ini selamat ya, lalu didoakan. Saya bilang, kok gampang amat ya dia connect ke meja sebelah yang nggak kenal siapa-siapa. Keluar dari itu ada seorang anak muda jagain menu, kan biasanya di restoran besar ada menu tuh. Tanya, kamu gimana kabar? Baik Pak, gimana kerjaan, bla bla bla. Tanyain gini. Mau nggak terima Tuhan? Mau Pak, itu sudah luar biasa itu. Nah maksudnya saya kok kalau saya macet ya mulut saya. Kok ini orang gampang banget gitu. Nah mulai dari bulan Juli dalam hati saya ini mulai berkobar, Tuhan saya kepengen tuh Pak, caranya ini gimana? Cara masuknya ngomongnya. Ya, nah kerinduan itu sudah ada sama saya. Saya ingin berjalan dalam panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan semua orang harus mendengar Injil, maka saya harus menginjil. Ya, sejak bulan Juli saya ngomong gini di gereja. Mari Bapak Ibu, ini waktunya era menginjil buat GBI Metro Permata. Ya, saya bilang ini, pemusik menginjil, WL menginjil. Saya bilang, saya pendetanya juga harus nginjil. Saya harus bersaksi. Cuma begitu di luar saya juga susah ngomong. Duh, gimana caranya? Ya, satu hari lagi mau makan di restoran di daerah Green Lake, saudara. Saya lihat ada orang sapu jalan. Lalu saya datang ibu-ibu, saya kasih tip lah ya, ceban gitu saudara. Waduh Pak, terima kasih. Kan mungkin jarang orang kasih uang lah gitu ya. Hari itu dia terima. Saya bilang nih, Tuhan berkati ya Bu. Dah saya masuk ke, amin, saya masuk ke restoran. Terus besoknya berapa waktu saya kerjakan itu. Nah dengan cara itu kata Tuhan memberkati mulai keluar dari mulut saya. Ya,
Kadang di box parkir, secure parking kan orang udah seharian panas gitu ya, jagain mobil Anda, motor Anda gitu ya saudara. Kasih tip lebih, dia pasti bilang terima kasih. Saya bilang, Tuhan berkati Pak. Ya, kadang-kadang saya bilang, Tuhan Yesus memberkati Pak. Jadi itu yang saya mulai dari situ Bapak Ibu. Ya, terus saya naik Grab gitu ya, naik Grab kadang pernah lagi itu menaik Grab saudara. Saya mulai cerita, dulu istri saya matanya sakit Bapak Ibu. Sakitnya itu kalau lihat orang jadi dua, kayak gitu ya. Supaya lurus orang jadi satu dia harus miring. Terus kami ke dokter, ke JSC di Kedoya, 1, 2, 3 dokter akhirnya dapat kesimpulan. Derajat penglihatannya itu geser 1 derajat. Dan itu ya dokter bilang nggak bisa disembuhin. Ya singkat cerita akhirnya Tuhan tolong luar biasa dan itu menyiksa Bapak Ibu. Kalau malam setir istri saya silau, siang silau jadi harus pakai kacamata hitam, bahkan malam hari silau kalau lihat lampu kayak gini. 1 hari disembuhkan Tuhan. Ya, hilang total Bapak Ibu. Nah, itu saya cerita sama supir Grab cerita. Udah segitu Saudara. Turun dari Grab ya sudah. Wah, saya sudah bisa cerita sama orang lain. Ngerti ya Bapak Ibu maksud saya? Jadi cerita apa yang Tuhan kerjakan pada kita. Ya. Nah, kesempatan lain lagi saya mulai nawarin doa Saudara ke orang lain. Ya. 2 bulan lalu saya pergi akhir Januari ke Halmahera, pelayanan di suku di hutan lah. Namanya suku Togotil. Pulangnya naik harus ke Ternate karena pesawatnya dari Ternate. Di hotel sampai ini naik Grab sampai bandara ya. Di Grab bapaknya cerita, ada 2 teman saya, bapaknya cerita ditanya-tanya lah keluarganya, anaknya dan sebagainya. Saya Tuhan, saya mau ngomong Yesus nih gimana nih masuknya nih. Sambil ini, nyampe di parkiran, saya nanti saya tawarin doa. Saya bilang, Pak boleh nggak saya doain anak Bapak yang di Malang tadi, yang Bapak udah cerita belum dapat kerjaan. Boleh Pak, dia bilang gitu. Wah boleh ya. Begitu nyampe di gate keberangkatan, saya bilang ayo kita doa yuk. Tuhan Yesus, bla bla bla, supaya anaknya dapat kerjaan gitu. Ya. Jadi nama Tuhan Yesus dalam doa mulai dia dengar si Bapak ini. Ya Saudara, kemudian saya pulang dari bandara di Cengkareng, naik taksi juga. Ngobrol sama bapaknya ya. Selama di jalan, Tuhan masuknya gini. Kan yang penting titik masuknya ya, betul ya Bu Pak? Titik masuknya gimana nih? Saya mau supaya Bapak ini paling gak dengar nama Tuhan. Kayaknya agak susah, orangnya agak cuek gitu Saudara. Sampai di depan rumah saya bilang gini, saya memberanikan diri. Pak Suryanto, kan ada tulisan name tag-nya tuh. Pak Suryanto, boleh gak saya doain Bapak? Dia kaget, dia lihat saya. Terus dia bilang, boleh Pak katanya. Mungkin gak enak, tipnya udah cukup gede kan gitu. Boleh Pak katanya. Buat apa Pak? Supaya rezekinya lancar, sehat. Oke, mari. Saya angkat tangan dan saya bilang, Tuhan tolong Pak Suryanto bla 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 dalam nama Yesus. Amin. Terus saya turun. Ya, Bapak Ibu lihat maksudnya perkembangan saya Saudara. Dari sekedar ngasih tip, mulai cerita ya Saudara, lalu mulai mendoakan. Nah dalam penerbangan tadi Saudara, saya duduk sama orang Singkawang, anak muda Singkawang, ada 2 orang. Mereka itu penterjemah di perusahaan nikel di Halmahera, tengah Saudara. Kami cerita ya, udah ini 3 jam 20 menit penerbangan. Saya interest, saya tertarik sama apa yang dikerjakan mereka di sana Saudara. Terus setengah jam sebelum mendarat, udah ada pengumuman tuh ya, prepare for landing gitu. Lalu saya bilang gini, Jackie, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini pengen tinggal di dalam kamu. Seperti dia tinggal di dalam saya. Dia menyelamatkan saya, dia juga pengen selamatin kamu. Kamu mau gak terima Yesus? Dia lihat saya. Dia lihat temennya, kan mereka berdua. Ini bukan orang Kristen dua-dua. Terus dia bilang, mau Pak, saya bilang. Dia bilang gitu. Gimana caranya? Oh gini, kamu ikutin doa saya. Jadi di pesawat yang sedang menurun Saudara, saya doakan Jackie untuk terima Tuhan Yesus. Boleh beri tepuk tangan buat Allah kita. Saudara. Temennya namanya Kevin sudah dengar juga. Vin, mau doa Vin? Pak nanti saya doa sendiri aja katanya. Oke Vin ya, saya udah minta nomor kontaknya. Kadang-kadang saya sapa mereka. Jadi gitu Bapak Ibu. Saya mulai memperkenalkan Yesus dan menawarkan. Beberapa waktu yang lalu
ada satu ibu yang suaminya bukan Kristen, undang makan di rumahnya. Pak, makan Pak, orang Bali, saudara. Ya, saya setelah doa pengerja kami makan, ya saya, istri saya, ada satu pemusik sama bapak tuan rumah. Ibu sama beberapa orang lain di halaman, mereka lagi makan juga. Ngobrol, ini bapak pengen hidup bener. Dia tinggalkan Bali, pengen hidup bener karena di sana banyak sabung ayam dan judi lah dan sebagainya. Nah, saya langsung nangkep, ini bapak ini kayak ladang yang sudah menguning. Ya, akhirnya di pembicaraan itu saya tawarkan, Pak, Bapak mau nggak terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Dia bilang, mau Pak. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita ya, saudara. Dia nanya caranya gimana Pak Rudi? Bapak ikuti saya doa. Ya, jadi gitu Bapak Ibu. Saya awalnya juga macet nih ngomong Injil, bersaksi, tapi pelan-pelan ya. Saya harap Anda juga melakukan yang sama. Amin Bapak Ibu. Mulai dari yang sederhana, kasih tips sama orang, keluarkan kata Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Pelan ya. Akhirnya setelah itu beberapa orang ya, 2 hari yang lalu kepik saudara ya. Di pik saya lihat semua orang happy ke toilet. Ada kakak nih, cewek gitu ya. Cewek muda lagi bersih-bersih dia. Ini Pak cowok, ini cewek toiletnya ya. Istri saya masuk ke sana, seksi. Terus saya bilang, aduh ini gimana ya, udah saya mau berkatin dia ya. Saya minta uang sama istri saya, lalu saya bilang, Kak berkati Kak. Oh makasih. Saya bilang Tuhan berkati ya Kak ya. Udah saya pergi sudah. Jadi Bapak Ibu ayo gunakan setiap kesempatan untuk bicara sama orang. Amin Bapak Ibu. Oke. Kira-kira di apartemen ini atau di tempat saudara berada, ada nggak orang yang perlu Yesus? Mungkin ada satu keluarga suaminya selingkuh tinggalin keluarga. Mungkin ada satu keluarga istrinya pergi untuk pria yang lebih kaya menikah lagi. Mungkin ada anak-anak yang terikat dengan narkoba, dengan rokok, dengan pornografi, dengan apa. Mereka perlu ditolong. Anda sudah tahu nih jawabannya Yesus. Tapi gimana mereka? Mereka enggak tahu sudah. Mungkin beberapa orang sudah berpikir untuk bunuh diri karena susah. Sakit tidak tersembuhkan dan kita tahu jawabannya Yesus. Amin Bapak Ibu. Ayo Anda mulai buka telinga, buka mata, datengin orang itu. Biarkan dia ngobrol aja udah enak sudah. Orang kalau lagi penuh di dada nih, dia ngomong Anda denger aja, udah puji Tuhan. Amin gak Pak? Apalagi kalau bilang ini, Bu, masalahmu ada jawabannya. Dan jawabannya adalah Yesus. Mungkin kita juga pernah ngalamin, kita lagi susah, seseorang bawa nama Yesus kepada kita. Sekarang banyak orang yang susah. Mari kita bawa nama Yesus kepada mereka. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya Tuhan akan dimuliakan atas hidup orang itu. Mari bangkit berdiri saudara. Hari ini ke depan, biar langkah hidup kita adalah berjalan dalam panggilan. Apa itu? Bersaksi. Kasih tahu orang tentang Yesus, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan meminta hatinya Tuhan, Tuhan pasti akan menaruh hatinya dalam hidup saya dan saudara. Siang hari ini yang berkata Tuhan, ini aku Tuhan, utus aku di mana aku pergi, di mana aku berada. Utus aku untuk memberitakan kasih Tuhan. Yang mau seperti itu boleh angkat tangan, izinkan saya berdoa siang hari ini. Tuhan melihat tangan-tangan yang kami angkat di hadapan Tuhan.
Kami mau Tuhan, kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami mau ceritakan pada orang lain. Kami mau sampaikan betapa Yesus yang kami sembah itu dahsyat dan luar biasa. Tak tertandingi. Oh Tuhan, terima kasih. Pakai hidup kami, beri kuasa dari kuasa Roh Kudus. Sehingga kami dapat menyampaikan firman-Mu dari hal-hal yang sederhana. Terima kasih Tuhan. Nama berdoa buat GPI GNR di tempat ini. Nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Dan menjadi pengaruh atas Kelapa Gading dan sekitarnya. Bahkan atas kota ini. Terpuji nama-Mu Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, sebuah khotbah yang sangat memberkati. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk terus berjalan dalam panggilan kita, yang rindu untuk terus memiliki hati yang baru dalam Tuhan, saya mau mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama masuk dalam doa. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Bapa. Bila mana sebentar kami akan mengembalikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Berupa persembahan diakonia, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau menggerakkan setiap hati yang ada di sini Tuhan, untuk boleh memperluas kerajaan-Mu Bapa. Biar segala kemuliaan tempat ini hanya untuk-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman warta sepekan. Dipersilakan kepada hamba yang bertugas boleh maju ke depan. Shalom Bapak Ibu. Saudara diberkati hari ini oleh firman yang disampaikan. Amin. Puji Tuhan. Pak Pendeta lagi ke belakang ya. Oke, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Pertama, ibadah untuk minggu depan dilaksanakan jam 8 dan jam 10 disertai sekolah minggu, dan ibadah bisa disaksikan secara online juga jam 5 di YouTube kami. Kemudian ada youth setiap minggu jam 12:30 di tempat ini. Mari anak-anak youth untuk bergabung di ibadah youth. Dan juga youth akan berencana untuk melakukan retreat, maka mereka mencari dana dengan ada snack yang kita bisa beli untuk kegiatan youth di bulan April. Mereka mau retreat. Oke, Bapak Ibu bisa menabur dengan membeli snack yang mereka jual. Thank you. Kemudian ibadah UMAS dilakukan setiap hari Rabu jam 10 pagi di tempat ini. Mari datang, UMAS yang ada di sini banyak ibu-ibu yang aktif. Kemudian ada kegiatan cool setiap Kamis dan Jumat jam 7 malam di tempat ini. Lalu ada juga saat teduh setiap Jumat jam 7 malam di tempat ini untuk youth ya. Kemudian ibadah Jumat Agung tanggal 29 Maret dilakukan satu kali ibadah saja jam 9 pagi di ruang ibadah ini. Kemudian setiap Sabtu pagi ada kegiatan doa pagi jam 6 pagi di tempat ini. Silakan datang dan bergabung. Untuk yang mau bergabung kegiatan-kegiatan gereja atau mungkin kegiatan ibadah yang lainnya bisa bertanya dengan hubungi sekretariat kita. Lalu ada baptisan air. Untuk yang mau mendaftarkan baptisan air bisa ada menghubungi Ibu Rina mungkin di tempat ini. Lalu ada jika ingin berdoa, permohonan doa atau konseling, kita menyediakan form doa di depan untuk dimasukkan ke kotak doa. Oke, bisa follow kegiatan GBI ini di sosial media di Instagram kita. Dan YouTube kita di GBI GNR Alamanda untuk menyaksikan ibadah-ibadah yang kita sudah rekam sebelumnya. Thank you.
Kami juga ucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta Rudi Darmawan untuk pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa syafaat sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, kalau siang ini kami boleh berkumpul bersama melaksanakan ibadah di tempat ini berjalan dengan baik sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pernyataan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Semoga hasil pengumuman pemilu yang akan segera diumumkan di tanggal 20 Maret ini Tuhan, semua kondisi dalam keadaan baik Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan semua pemerintahan sudah Engkau atur Tuhan dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami berkati Tuhan Pak Presiden Jokowi yang sampai saat ini masih menjadi presiden Tuhan dan wakilnya Tuhan Pak Ma'ruf Amin. Serta jajaran menterinya Tuhan sampai semuanya Tuhan Yesus. Kau berikan mereka hikmat akal budi Tuhan supaya pemerintahan-Mu berjalan dengan baik dan kondisi ekonomi Indonesia stabil Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk lingkungan GNR ini Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Pak Niko dan wakil-wakilnya, Pak Kiki dan wakil-wakilnya sebagai Gembala Harian 1D. Juga kami berdoa untuk terutama Pak Hari Nugroho Tuhan di tempat ini. Kau berikan dia visi misi-Mu Tuhan. Sebagai gembala setempat di tempat ini Tuhan. Untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian hari ini Tuhan. Kau berkati Tuhan, juga tak lupa kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan untuk Kau Tuhan Yesus. Karena Kau terlebih dahulu memberkati kami Tuhan. Juga tak lupa kami berdoa untuk Pak Rudi Darmawan Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu hari ini Tuhan. Kau berkati dia kemanapun dia pergi Tuhan, pelayanan-Mu Tuhan menjadi saksi bagi kerajaan Allah Tuhan Yesus. Semuanya kami bersedia Tuhan. Kalau kami sebentar akan kembali kegiatan kami masing-masing Tuhan. Kiranya Kau sertai Tuhan, pimpin langkah kami kemudian hari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan dan kami siap terima berkat-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, pertolongan, otoritas dari Roh Kudus menyertai kita semua siang ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Siapa yang menghentikan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyah.